Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Nur Afifah dengan NPM 20510400175 dari kelas C, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hasil wawancara saya tentang akad kepada Bank BMT Raudhatul Quran Metro untuk memenuhi UTS mata kuliah Fikih Muamalah oleh dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad. Akad adalah perikatan antara ijab atau suatu pernyataan melakukan ikatan dan kabul atau suatu pernyataan menerima ikatan dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan untuk membunuh seseorang, kesepakatan untuk melakukan riba, penipuan, mencuri, dan sebagainya. Dan semua itu tidak dibolehkan menurut syara sehingga hal tersebut tidak memiliki dampak pada objeknya. Adapun tujuan saya melakukan wawancara ini yaitu yang pertama untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang akad, yang kedua untuk mengetahui sistem yang ada dalam perbankan syariah terutama pada Bank BMT Raudhatul Quran Metro, dan yang ketiga untuk memenuhi UTS mata kuliah Fikih Muamalah. Yang kedua, di sini saya sudah melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Husein Prayoga MTI selaku manajer Bank BMT Raudhatul Quran Metro. Untuk nama pemilik Bank BMT Raudhatul Quran Metro ini yaitu Bapak Kiai Haji Ali Komarudin MM. Adapun visi dan misi banknya yaitu bagaimana caranya nasabah-nasabah yang melakukan kegiatan-kegiatan di bank konvensional dapat kembali ke bank atau BMT syariah agar sesuai dengan hukum Islam. Ada juga struktur organisasinya yaitu selaku ketua koperasi yaitu Bapak Ahmad Ansori SPD, dan sebagai manajer yaitu Bapak Prayoga MTI, dan untuk stafnya ada Putri Dwi Hartanti, ada Diana Rahmawati, ada Bella, dan ada Isna. Untuk jumlah stafnya ada 6 orang, dan untuk jumlah staf dan karyawannya ada 8 orang, 6 orang karyawan, 2 orang staf dan manajer. Bagaimana kondisi BMT Raudhatul Quran saat ini? Keadaannya ramai dan makin banyak nasabahnya dan dapat dimanfaatkan untuk anggota Pondok Pesantren Raudhatul Quran Metro dan nasabah luar lainnya. Jadi, Bank BMT Raudhatul Quran ini juga mempunyai pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Raudhatul Quran Metro. Jadi, tidak bingung untuk nasabahnya juga mengambil dari pondok pesantren tersebut. Bagaimana proses Bank BMT dalam mencari nasabah? Yaitu dengan cara survei ke lapangan, face to face dalam mencari nasabah, melihat latar belakang nasabah agar dapat dipercaya. Selain itu dengan cara promosi di pengajian-pengajian rutin, yasinan, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, bagaimana Bank BMT Raudhatul Quran dalam menawarkan produknya? Ya, itu tadi, terutama untuk produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan menawarkan membuka tabungan kepada santri pondok pesantren RQ dan sistem pembayaran yang berlaku di setiap semesternya. Berapa jumlah nasabah keseluruhan? Untuk keseluruhan itu jumlahnya ada 2.000 orang, 1.500 orang untuk santri pondok pesantren dan 500 orang untuk nasabah luar aktif. Produk pembiayaan apa yang paling dibutuhkan oleh nasabah? Tabungan berjangka, yaitu tabungan berjangka dan tabungan wajib bagi santri pondok pesantren Raudhatul Quran. Landasan hukum apa yang dijadikan pedoman atas produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah? Berdasarkan syariat Islam tentunya dan berdasarkan Kementerian Koperasi. Bagaimana praktik penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah di Bank BMT RQ?
yaitu berdasarkan sesuai syariah. Misalnya, ada sebuah nasabah yang ingin menjalani akad pembiayaan dan kita sebagai staf karyawan harus tahu uang itu digunakan untuk apa. Apakah untuk beli motor atau modal usaha, dan ketika sudah deal peminjaman tersebut ada saksi dari pihak bank yaitu manajer dan 2 staf untuk sistem bagi hasil. Apa saja kriteria usaha yang dapat memperoleh akad mudharabah? Usaha apa saja asalkan halal dan baik menurut syariat Islam. Jadi tidak membeda-bedakan usaha apapun selagi usaha itu halal. Berikutnya, pertanyaan yang terakhir, apakah ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan musyarakah? Tentu saja ada, antara pihak bank dan nasabah akan melakukan perundingan jangka waktu. Terlebih jika nasabah sudah bisa dipercaya berdasarkan pengalamannya melakukan akad di bank BMT ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.